Got me feeling right. Halo Sobat Bigos yang super sekali. Apa kabar nih kalian semua? Oke, di periode yang mengharuskan kita untuk saling jaga kesehatan ini, semoga kita semua dan orang-orang terkasih di sekitar kita masih diberikan nikmat sehat ya. Amin, 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 amin. Oke, di kesempatan ini izinkanlah saya untuk memberikan sebuah alur film yang dijamin bakalan membuat kalian semua berhenti menggunakan cumi-cumi dan pare sebagai sarana pengopongan dengkul kalian. Oke, di film yang berjudul College Girl Red Diary ini bercerita tentang seorang anak kuliahan yang hendak mencari cinta sejati. Namun baru saja kenalan sama satu cowok, cewek ini malah ditinggalin karena ia terlihat kurang lihai dalam berdansa di atas kasur. Duh, harusnya mah diajarin dulu ya. Dan kemudian, untuk membuktikan omongan cowok itu salah, si cewek yang insecure itu lantas mengikuti sebuah kursus yang tentu saja meningkatkan kemampuannya dalam meliuk-liuk di atas kasur. Ya, pada intinya ini film tentang balas dendam. Buat kalian yang penasaran, tarik nafas dulu yang dalam, siapkan tisu dan... Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang anak kuliahan yang berparas cantik sekali, yang terlihat datang ke sebuah rumah yang terbengkalai. Si mbak-mbak cantik ini sengaja datang ke rumah terbengkalai itu dari Sherlock yang ia dapat dari seseorang. Tiba-tiba, Yuni tampak mengeluarkan pusaka bergetarnya sambil berpose seperti akan berubah menjadi Ultraman. Sambil mengeluarkan kata-kata sakti dalam bahasa Korea, ia berharap semoga aja ada uang yang jatuh dari langit. Namun, bukannya keajaiban yang mendatanginya, melainkan sebuah kantong kresek yang tiba-tiba membungkus mukanya. Tampak seseorang misterius telah menyekap Yuni dan membawanya entah kemana. Dan film pun baru saja dimulai. Lalu kita akan dibawa flashback ke beberapa waktu belakangan, di mana si Yuni ini sedang menjalani kencan pertamanya dengan seorang fuckboy berambut jamur yang bernama Kim, yang tidak pakai Jong-un ya. Ternyata itu adalah kencan pertamanya Yuni selama menjadi anak kuliahan. Dan si Kim ini adalah kakak tingkat yang curi-curi kesempatan macarin adik kelas. Jadi ingat waktu saya kuliah dulu. Ya padahal sekarang juga masih kuliah sih. Kencan pertama Yuni itu tampak berjalan dengan mulus, semulus keteknya yang gak ada bulunya. Ih, geli. Kemudian Yuni tampak mendapatkan telepon dari temannya yang cantik bernama Hae-jin. Ia ditanya mengenai kencan pertamanya dengan kakak kelasnya itu. Ternyata Hae-jin inilah yang mencomblangin Yuni dan si Kim. Beres teleponan, Kim kemudian mengobrol di kasur bersama Yuni. Kalau dari yang udah-udah nih ya, kalau ada dua orang yang di atas kasur, berarti tanda-tanda nih. Dan benar saja, sang kakak kelas fuckboy itu mulai melancarkan kode-kode tanda ingin bersilaturahmi ke serabi lempitnya Yuni. Dan seperti yang kita sudah dugong, Yuni pun digenjot. Sekilas, Kim tampak sangat beringas dan dengan galasnya melancarkan serangan bertubi-tubi sampai Yuni terlihat tak kuasa. Namun, diam-diam, si Kim ini ternyata merasa kurang menikmati surabi lempit adik kelasnya itu. Keluh kesahnya itu dicurahkan Kim dalam sepotong surat. Kim lalu menaruh surat itu di tangan Yuni yang sedang tidur. Ternyata Yuni tiba-tiba terbangun dan menyadari ada sepucuk surat di tangannya. Ia kemudian berkata, "Apakah surat cinta itu untuk Starla?" Bukannya menjawab, Mas fuckboy itu malah merebut surat itu dan melengos pergi dari kosannya si Yuni. Tentu saja, hal itu membuat Yuni bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan perasaan tanpa dosa dan kufur nikmat, Kim malah berkata, "Mendingan gue coli sama cumi daripada ngenjot wanita kurang pengalaman macam kamu." Coas. Ya, sudah barang tentu hati Yuni hancur berkeping-keping mendengar perkataan Kim itu. Habis manis sepah dibuang, coan. Selanjutnya, Yuni yang masih kepikiran omongan bang Kim itu kemudian ditelepon oleh Hae-jin soal hasil kencannya. Karena Yuni ini orangnya jujur, ia curhat kalau Kim malah ninggalin dia karena genjotannya kurang gesit.
Haejin yang bingung harus menjawab apa sama Yuni, tiba-tiba malah dihampiri oleh Kim. Karena kepikiran dengan curhatan temannya itu, Haejin kemudian bertanya tentang testimoni Kim saat bercocok tanam dengan Yuni. Apakah masalahnya ada di batang singkong Kim atau ada di serabi lempitnya Yuni? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, si fuckboy itu kemudian mencoba membandingkannya dengan serabi lembit milik Haejin. Yap, benar sekali saudara-saudara. Sang fuckboy kufur nikmat ini malah genjot temannya Yuni itu. Emang Dengan teknik yang sama dengan saat ia menggenjot Yuni, Kim melancarkan semua jurus-jurusnya ke dalam serabi lempitnya Haejin. Mau itu jurus belut listrik Vrindavan, jurus kodok-kodok sombong, semuanya dikeluarkan demi membuat Haejin mengakui kekuatannya. Setelah digenjot oleh Kim, Haejin kemudian menelpon temannya itu. Ternyata burungnya Kim yang tidak punya tata krama itu terlihat baik-baik saja dan tak ada masalah sama sekali. Mungkin ya, masalahnya ini ada di Yuni yang masih minim jam terbang. Agar masalah temannya itu bisa terselesaikan, Haejin kemudian menyuruh Yuni untuk ikut kursus kepelatihan bercocok tanam bersama tenaga profesional yang sudah mendapatkan sertifikat kepelatihan. Cocok tanam aja ada gurunya. Anjir. Nah, kemudian kita balik lagi nih ke scene yang ada di awal film tadi. Sekarang kita udah tahu, Yuni datang ke rumah itu untuk mengikuti kursus. Sambil memegang benda pusakanya, Yuni mengucapkan kata-kata bahasa Korea yang sekilas mirip lagunya BTS. Dan seperti yang kita sudah sama-sama tahu, Yuni dibungkus pakai kantong kresek dan dibawa entah kemana. Kemudian, Yuni ini dibawa untuk bertemu dengan dua orang instruktur senam yang bernama Mas Minho yang sudah terkenal di semesta Bigos Empire sebagai seorang cowok yang langganan wik-wik. Dan Sengha, Mbak Tato yang berparas cantik, andalan kita semua. Kenapa sih semua cewek di film ini saya sebut cantik? Ya karena pada dasarnya semua cewek pasti cantik. Kalau ganteng ya ngeri dong. Yuni lalu diwawancara oleh para instruktur itu tentang alasannya ikut kursus. Tujuannya tentu saja agar supaya si Yuni ini lebih terampil dalam menservis batang singkong laki-laki hidung belang macam Kim. Ternyata nggak perlu lama-lama nih, Yuni langsung dipraktekkan tutorial bercocok tanam yang baik dan benar oleh dua instruktur itu. Sambil menatap keheranan, Yuni dengan hikmatnya mencatat semua jurus-jurus bercocok tanam itu. Mulai dari jurus 1000 bayangan, jurus detektif anjing Vrindavan, dan jurus harimau rawa kelaparan. Yuni memperhatikan dua instruktur itu bergenjot ria dengan seksama. Ya di mana-mana sih kalau anak baru emang pertamanya suruh lihat dulu sih. Setelah jam pelajaran usai, Minho mendatangi Kim untuk mempraktekkan hasil observasi dengan batang singkongnya. Namun, saat praktek kelomoh mengkelomoh, Yuni tampak masih kurang lihai dan batang singkong Minho malah kegigit tuh sedikit. Karena sakit burungnya kegigit, Minho emosi karena anak didiknya itu tidak serius dalam kursus. Yuni yang ikutan marah pun langsung pergi dari sana. Ya harusnya maklum sih, kan namanya juga anak baru. Saat di jalan pulang, Yuni ditelepon oleh Kim yang tiba-tiba minta ketemu. Singkat cerita, mereka pun bertemu di sebuah kafe. Seperti mantan-mantan kita pada umumnya, Kim mencoba basa-basi dengan nanya, "Apa kabarmu? Dan udah punya pacar belum sekarang?" Karena tak ingin terjebak di lubang buaya yang sama, Yuni menolak mentah-mentah ajakan Kim untuk balikan. Karena ngamuk, Kim malah memberikan sumpah serapahnya kepada Yuni kalau ia nggak akan bisa membuat pasangannya enak selamanya. Walaupun diberikan sumpah jerapah, Yuni malah nggak peduli. Ia malah makin termotivasi mengikuti kursus kepelatihan itu. Nah gitu dong, jangan semangat dan tetap putus asa. Keesokan harinya, Yuni kembali mengikuti kursus dengan semangat. Ia tampak sudah siap menerima pelajaran dari para instruktur. Dan setelah ilmunya dirasa cukup, Yuni kemudian kembali diminta untuk mempraktekannya langsung dengan si Minho. Ternyata tak sia-sia Yuni ikut kursus. Kini ia tampak makin terampil dan handal dalam bercocok tanam. Mbak Tato pun tampak bangga dengan anak didiknya itu. Kemudian pada suatu hari, Sengha tampak bertemu dengan Kim.
Ternyata tujuan sang fuckboy berjamur itu bertemu dengan Mbak Tato karena ia juga ingin kursus kepelatihan bersamanya. Mbak Tato pun kemudian setuju. Ia lalu mengikat tangan Kim dan memintanya memakai alat penutup mata. Alasannya sih supaya biar Kim bisa mengikuti kursus dengan serius. Ternyata tanpa sepengetahuan Kim, Mbak Tato kemudian bertukar posisi dengan Yuni yang ingin membuktikan bahwa omongan Kim itu dulu salah. Dengan berbekal ilmu yang didapatkan di kursus, Yuni mencoba membalas dendam dan membuat Kim merasa enak. Tunggu. Ntar deh, balas dendam sih balas dendam. Tapi kok balas dendamnya malah bikin enak? Oke, terlihat Yuni menunjukkan keseriusannya membalas dendam dengan mengikat rambutnya saat mengejut Kim. Emang ya, cewek itu kalau udah cantik, terus rambutnya dibondol, wah dempengnya nggak ada obat bos. Dan pada akhirnya, Mbak Bondol itu sukses membalas dendam dan berhasil membuat Kim keenakan dengan jurus-jurusnya. Dan ketika penutup mata dibuka, Kim kaget setengah mati bahwa yang digenjotnya tadi bukanlah Mbak Tato, melainkan Yuni yang melakukan substitution dengan Mbak Tato. Si Mbak Bondol itu berhasil membuat diem hatersnya itu dengan membalasnya dengan karya dan juga kerja keras. Menyadari bahwa Yuni yang dulu payah dan cupu, kini sudah berubah menjadi gadis yang lihai dalam bercocok tanam, si fuckboy buaya berambut jamur itu kembali melancarkan rayuan-rayuan gombal dan meminta balikan kepadanya. Dengan alasan yang sangat klise, "Aku tak bisa hidup tanpamu." Mendengar Kim yang bilang masih mencintainya, Mbak Bondol yang teringat dengan kejadian yang lalu-lalu, kemudian berkata, "Mending aku wik-wik sama cumi daripada genjot buaya macam dikau." "Mampus kau bang." Kemudian kita sampai di akhir film, di mana Kim tampak mendatangi rumah terbengkalai yang tadi didatangi oleh Yuni. Kayaknya sih ya, si Kim ini juga pengen ikut kursus kayak si Yuni. Dengan memegang sebuah benda pusaka berupa pisang, Kim ini komat kamit baca mantra. Kemudian datanglah Yuni yang membungkusnya dengan kantong kresek dan menyeretnya untuk dijadikan anak didik. Dan film pun berakhir dengan hal yang tidak saya mengerti. Kok malah si Yuni yang bungkus Kim sih? Katanya dendam. Oke deh. Gimana nih sobat bigosku yang super sekali? Gimana tanggapannya soal film tadi? Sudahkah kalian semua terpikir untuk mencari kursus yang membuat Anda lebih lihai dalam berliuk-liuk di atas kasur? Kalau ada, bolehlah diumpang lambung ke saya. Hehehe. Ngemeng-ngemeng. Film ini sebenarnya film balas dendam ya. Cuma balas dendamnya ini untungnya nggak pakai adegan kekerasan. Ya cuma burungnya Kim doang sih yang keras. Pada intinya sih, sebagai manusia wajar kalau memang kita bersaing dengan orang lain. Namun, alangkah baiknya kita nggak boleh ngeremehin orang lain. Mungkin aja orang yang kita remehkan itu nantinya bakal balas dendam sama kita. Kan kita nggak tahu. Nah, terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis. Buat kalian yang ingin request film, coba tulis aja di kolom komentar. Terus jangan lupa kasih kami like dan juga jangan lupa subscribe supaya kalian bisa nikmatin alur-alur film cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.